Iya, shalom semuanya jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini hari yang luar biasa, amin. Dimanapun kita berada, baik di tempat ini maupun yang menyaksikan live streaming di rumah, kita sama-sama bisa merasakan hadirat Tuhan, amin. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau sama-sama berdoa. Ya Aba, ya Bapa, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik, dan teramat baik bagi kami semua. Penyertaan-Mu sempurna sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, bahkan pada hari ini, saat ini Bapa, kami mau memulai ibadah kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memimpin kami dari awal, pertengahan, bahkan sampai selesai ibadah ini dalam kuasa-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus Bapa. Urapi setiap kami, baik yang tempat ini maupun yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada menyaksikan acara ini. Kami percaya Engkau beracara bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap beribadah, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan sebuah pujian. Kasih setia Tuhan besar bagi setiap kita, menyertai di sepanjang hidup kita. Haleluya Yesus.
Sama-sama kita katakan amin. Dengan tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Masih semangat? Ya. Minggu inilah minggu terakhir di bulan Oktober. Ya. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Kita bersorak haleluya bagi Tuhan. Amin. 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 Haleluya.
menerjang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ya, berikan tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita sebelum kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Hanya hal-hal yang manis yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Selagi kita ada, selama kita hidup, biar kita selalu menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini lebih lagi. Kita hayati kata demi kata. Apa yang kita bisa lakukan buat Tuhan? Apa yang kita bisa lakukan hari ini? Sepanjang hari ini apa yang bisa kita lakukan? Mari kita lakukan bersama-sama. Berikan yang terbaik buat Bapak. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Berikan yang terbaik buat sesama. Haleluya Yesus. Ya Allahku, aku hendak
Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Di mana pagi menjelang siang ini Tuhan, kami boleh datang di hadapan-Mu. Bahkan kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebentar lagi Tuhan kami menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami sharingkan firman-Mu tempat ini Bapa. Kami percaya pengurapan kuasa-Mu kami nyatakan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Apa kabar? Luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, penonton di rumah juga luar biasa. Semua luar biasa, semua sehat, semua kuat. Amin. Oke. Ya, saya pagi yang indah ini saya beri judul untuk khotbah saya, hidup yang berkemenangan. Tatap jangan. Ya, dimanapun juga dalam keadaan sekarang ini kita harus jadi pemenang. Harus tatap jangan. Bilang sebelahnya harus tatap jangan. Iya. Memang keadaan sekarang ini kalau kita itu kita lihat ya situasi dan kondisi saat ini memang semua mengalami kesulitan, mengalami masalah. Apapun permasalahannya, kita sebagai anak Tuhan, dimanapun, ya kita harus jadi pemenang. Ya, kita buka satu ayat. Coba, Andy, dibuka 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya, setiap anak Tuhan harusnya penuh dengan kemenangan dalam hidupnya. Tetapi faktanya banyak anak Tuhan mengalami kegagalan dan kekalahan. Ya, Alkitab mengatakan kita hidup ini suatu pertandingan. Kalau kita mengalami pertandingan, harus menjadi juara, mendapat mahkota dari Tuhan. Nah, bagaimana kita menghadapi sekarang ini? Menghadapi pertandingan sekarang ini. Ya, Bapak Ibu juga tahu saat ini. Tentu kita harus latih dari diri kita. Bagaimana kita menghadapi suatu pertandingan. Ya, karena sekarang saya lihat bukan hanya anak-anak Tuhan, saya melihat hamba-hamba Tuhan pun sekarang menjadi. Ada yang ketemu saya, Pak, gimana mau jadi pemenang Pak saat ini? Ya, keadaan begini, gimana mau jadi pemenang? Ya, kalau ada apa-apa pokoknya saya sikat dah. Ya, saya bilang, hah? Sikat apanya? Saya bilang, ya mungkin dia nggak jelas. Ya, pokoknya saya kan ada kesempatan saya sikat. Apa masuk tuh dalam hati saya? Ya, tapi kita ya dia percaya, kita doa buat dia. Kita harus jadi pemenang, saya bilang itu. Saya bilang, kalau anak-anak Tuhan sekarang belum pertandingan saat ini, kita banyak sudah mengalah. Ya pertandingan pastilah kita merasa hanya harus gimana giat gitu kan. Semangat, jangan lesu, jangan capek. Harus kita melihat orang maraton, terus dia lari maraton kan, lari sampai tempuh berapa kilo, dia harus latih. Kalau seorang masuk harus pertandingan, sebelum masuk pertandingan dia harus latihan. Tiap hari dia latihan. Seperti petinju apapun pertandingannya, sebelum mulai pertandingan, sebelumnya dia harus masuk latihan. Anak-anak Tuhan ini begitu. Saat-saat inilah buat latih kita diri kita. Ya, saya juga kadang-kadang melihat yang anak-anak Tuhan yang pedalaman itu, mungkin mereka sudah terbiasa gitu kan, latih diri mereka, kadang makan, kadang tidak makan. Mereka latih. Ketika menghadapi pertandingan seperti sekarang ini, mereka kuat, mereka tidak goyah. Itulah kita harus jadi pemenang. Ya, lain dengan para yang macam-macam mempunyai anak-anak Tuhan yang di kota. Sedikit susah sedikit sudah menyalahkan Tuhan. Tidak ada jalan, sudah bilang Tuhan di mana? Ya, tapi kita berlatih.
kita latih kita sendiri. Kita melihat anak-anak Tuhan yang diperdalam, yang begitu kuat menghadapi pertandingan. Maka Bapak Ibu, hari ini saya mau katakan, kita harus kuat menghadapi pertandingan ini supaya kita mendapat mahkota. Mau anak-anak, Bapak Ibu, mau dapat mahkota? Halo? Mau mahkota hidupan? Ada amin? Haleluya? Tatap yang? Harus begitu. Namun kita anak-anak Tuhan itu harus mencapai garis finish. Jangan sampai lari, dia belakang lagi. Ada yang lari, nanti keluar dari arena, keluar dari zona. Bagaimana mau jadi pemenang? Bagaimana kita mau berjuara? Mau dapat mahkota kehidupan, mau dapat mahkota dari Tuhan. Ya, banyak. Memang semua anak Tuhan sekarang saya tahu, dimanapun sama, kita menghadapi persoalan yang sama. Keadaan sekarang ini, pandemi ini, ya, usaha semua mungkin bukan semakin maju, ada yang semakin mundur. Masalah rumah tangga, anak-anak sekolah. Tetapi dengan seperti itu kita jangan sampai terbawa seperti saat ini. Kita harus jadi pemenang, Bapak Ibu. Bilang sama pikiran, harus jadi pemenang. Tatap jam, apapun terjadinya, kita harus melakukan yang terbaik buat Tuhan. Jangan mengalah, jangan cepat menyerah. Ya. Karena sekarang ini kita tahu, kita melihat ada yang rumah tangga yang sekarang yang mau cerai inilah. Ya, banyak saya lihat anak Tuhan menghadapi permasalahan ini. Ya, ada beberapa bulan yang lalu datang kepada saya, Pak, gimana Pak? Saya nggak keluar lagi. Saya mau ambil tali, Pak. Ambil tali buat apa? Saya bilang, ambil tali sama sendiri kan? Saya bilang, kalau kamu seperti itu ambil tali, kalau kamu mati, kamu tidak masuk ke surga. Ya, saya merasa saya kuat lagi, Pak. Ya, saya bilang kamu harus kuat, apapun permasalahanmu. Saat-saat inilah Tuhan ingin melihat sampai di mana hati kita. Saya bilang, percaya Tuhan bukan melihat permasalahan, ya, berkat, sakit sembuh, ya, atau berkat atau berlimpah atau apapun. Kamu jangan lihat itu, saya bilang. Dia bilang itu, Pak, sebab saya tuh nggak percaya Tuhan, kok hidupnya lebih dari saya. Nah, anak-anak Tuhan, saya bilang Bapak Ibu, kasih Tuhan. Kita tahu, anak-anak Tuhan, kita yang melihat orang-orang itu diberkati. Ya, orang-orang yang percaya Tuhan diberkati. Kok bisa begitu? Kok sebaliknya saya tidak, Pak? Saya bilang, percaya Tuhan bukan masalah berkat. Ya, berkat mungkin karena dia punya kerajinan apapun. Ya, bukan suatu apa yang dikatakan orang-orang. Nah, kadang-kadang orang memikirkan suatu berkat. Oh, orang hidup itu makmur, punya mobil, punya harta yang banyak. Bukan, Bapak Ibu. Percaya Tuhan itu hati, kembali ke hati. Apapun yang di dunia ini yang kamu miliki, itu sementara, sifat sementara, yang kekal nanti di surga. Iya, apapun di dunia ini saya bilang, ya, yang kita hadapi saat ini, susah apapun, sekalipun kita mati kelaparan pun, hadapi, Bapak Ibu. Tuhan pasti tidak membiarkan kita jatuh ke derajat. Tuhan pasti menolong kita. Ada amin? Amin. Mari kita lihat satu ayat lagi. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, Bapak Ibu, amin. Coba. Ya, di suatu pertandingan harus menguasai diri kita. Harus menguasai diri. Maka jangan sembarangan gitu. Kita anak-anak Tuhan. Ya, dimanapun. Sampai kita, pedalaman manapun kita. Sampai kapanpun kita. Tetap kita menjadi yang terbaik buat Tuhan. Ada amin? Bapak Ibu, supaya kita dapat mahkota.
Sayang Bapak Ibu, kalau kita tiap hari datang beribadah, ya kita melayani Tuhan, tapi tidak sampai garis finish. Coba, sayang, sampai pertengahan. Ya, saya lihat sekarang banyak anak-anak Tuhan sampai saya lihat itu tidak sampai garis finish. Seperti sekarang ini, mereka sudah mengelak, sudah tidak bicara Tuhan lagi. Halo Bapak Ibu, halo. Saat inilah saya bilang, kita melihat seseorang itu, jangan lihat waktu senang-senangnya. Kalau waktu masih diberkati Tuhan, waduh puji Tuhan, haleluya, kemana, waduh. Salam-salaman yang baik, wah kelihatannya luar biasa. Ya, tetapi keadaan sekarang ini, kita melihat, nilai seseorang itu, Tuhan menilai kita. Tuhan kasih nilai setiap anak-anak Tuhan sekarang ini, dimanapun berada. Tuhan kasih nilai. Iya, sampai di mana Tuhan tahu hati kita sampai di mana. Maka saya bilang itu, kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya, kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, dimanapun kita tetap jadi pemenang. Ada amin? Kita lihat poin yang pertama. Wendy, menang atas pencobaan. Ya, sekarang saat ini kita tahu banyak pencobaan datang kepada kita. Tergantung kita bagaimana menghadapi pencobaan ini. Setiap anak-anak Tuhan pasti mengalami namanya pencobaan, masalah, pasti ada. Tergantung kita pribadi bagaimana menghadapi pencobaan ini. Seringkali kalau pencobaan datang itu, kalau kita belum siap, kadang bilang nggak tahan, nggak kuat. Nah, ketika kita menghadapi pencobaan ini, ya kita jangan menghadapi kita sendiri. Kita berhadap dengan Tuhan, berdoa sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya, kita lihat 1 Korintus 10 ayat 13. Saya bacakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia akan membiarkan kamu dicobain melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobain, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nggak usah takut, pencobaan datang itu pencobaan biasa. Coba katakan seperti kanan, pencobaan biasa. Ya, pencobaan biasa. Ia tidak melampaui kekuatan kita. Tuhan tahu kok. Ya, biasa kai. Kita dibagi. Pencobaan datang biasa kai ya. Hadapi. Ya, pencobaan biasa datang dari iblis. Iblis selalu mencoba kita. Kalau kita jatuh dalam pencobaan, kita nggak kuat, jatuh, iblis tepuk tangan. Senang dia lihat nih anak Tuhan, wah mengalami begitu aja nggak kuat ini. Kasih pencobaan sedikit nggak kuat, jatuh dia. Yang tepuk tangan siapa? Iblis. Senang dia. Makanya Tuhan, kita harus kuat dalam pencobaan apapun juga. Apapun juga yang harus kita hadapi saat ini. Ya, karena saya juga tahu, mungkin saya juga mengalaminya, pencobaan-pencobaan. Ya, di mana sekarang ini semua nggak tahu keadaan pekerjaan, usaha, ya boleh katakan semua mundur. Tapi apakah saya kalah dalam pencobaan itu? Saya tidak menyerah. Saya tetap menjadi pemenang, maju terus. Apapun yang saya hadapi, apapun yang kita hadapi, Bapak Ibu, hadapi pencobaan ini. Karena Tuhan tahu, Tuhan pasti memberi yang terbaik pada kita. Pasti memberi kekuatan. Ya, pencobaan apapun yang datang, Tuhan tidak membiarkan. Ya, kita lihat itu. Kamu dicobain melampaui kekuatan. Pada waktu kamu cobaan, Dia akan memberi kepadamu jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Jangan takut. Ya, kadang-kadang kita nggak Tuhan, kadang-kadang kita tuh nggak sanggup itu, merasa kita menunggu kok terlalu lama sih pencobaan ini. Hadapi, jalani, pasti ada jalan keluar. Ketika kamu lewati pencobaan ini, kamu dapat kemuliaan, kamu dapat rencana yang baik buat
Tuhan membuat engkau berhasil. Ada amin? Ya. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Buka lagi satu, Andy. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia menerima kehidupan. Jangan dijadikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ayo. Amin tak? Makanya harus berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan. Bertahan, Bapak Ibu. Apapun permasalahan, ya paling kita namanya orang itu ya, kalau ya mengalami kematian ya bersyukur, kita pulang ke surga. Masa takut saya bilang menghadapi cobaan ini? Maka sini bilang apa? Berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia menerima mahkota kehidupan yang luar biasa dari Tuhan. Ya, jangan sekali-kali karena cobaan kita tinggalkan Tuhan. Ya, saya lihat sekarang ini banyak yang meninggalkan Tuhan. Yang anak-anak Tuhan saya lihat, terutama bahkan ada juga aktivis, pengurus, tinggalin pelayanan, tinggalin Tuhan. Coba, kasihan saya lihat, aduh, yang sudah berpuluh-puluh tahun ikut Tuhan, kok tiba-tiba ada permasalahan sedikit menyalahkan Tuhan. Kok Tuhan di mana sih? Kok nggak menolong saya? Kok Tuhan nggak tahu ya saya mengalami masalah seperti ini? Ada yang marah seperti itu. Kita coba lihat ya, agama-agama yang luar, apa dia menyalahkan Tuhan? Kadang saya heran loh, yang melihat anak Tuhan mengalami sedikit susah sedikit, mengalami masalah sedikit, teriak-teriak, nyalahkan Tuhan. Tuhan tidak menolong dia, Tuhan tidak memberkati dia. Ya kenapa kita harus begitu? Janganlah seperti itu Bapak Ibu. Jangan apa-apa kita menyalahkan Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan, seharusnya kita bersyukur sama Tuhan. Masih diberi kesempatan kita hidup, masih diberi kesempatan kita melayani. Ya, bukan sedikit sekarang anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan. Melayani Tuhan sekarang tinggalkan dia semuanya. Sekarang saat ini katanya jangan bicara Tuhan dulu. Coba cari jian dulu, cari duit dulu katanya. Coba anak-anak Tuhan bicara seperti itu. Ya, kita jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Ada amin? Tetap jangan? Haleluya, puji Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan tempat ini saya percaya ya setiap hari kita banyak berdoa sama Tuhan, apapun permasalahannya, apapun yang kita hadapi. Memang ujian itu datang kepada kita, tetap datang. Sebagai anak Tuhan pasti menghadapi ujian, cobaan itu ada. Ya, di mana saya bilang beberapa minggu yang lalu tuh, saya di Season City lagi bawa motor. Anak muda seberang jalan bisa nabrak ke saya. Tuh bayangin aja. Apakah saya semarah itu? Sampai tangan tuh saya kira udah patah nih jari saya. Tabrak sama dia. Sakitnya berapa minggu baru sembuh. Apakah saya harus marah? Saya berdoa, wah ini ujian buat saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Weh, besoknya saya jembatan besi. Ditabrak lagi dari belakang. Cek gitu. Waduh. Gimana? Hah? Apa kita marah? Hah? Sama anak kecil, cewek-cewek lagi kan? Dia bilang, apa dia bilang? Hah? Sorry om, maaf om, motor kita rusak. Dia minta maaf. Yang ganti siapa? Ya? Yang dua-dua ganti siapa? Kita juga. Itulah saya bilang, ujian buat kita. Dan kita anak-anak Tuhan sudah bertobat. Apapun mengalami permasalahan di luar, ya udah kita anggap ujian. Terima kasih Tuhan. Itu aja. Coba kalau kita marah-marah sampai bertengkar di tengah jalan, ya apalagi hamba Tuhan kan bertengkar tengah jalan lewat jemaat, Pak lagi ngapain?
Hamba Tuhan ribut sama anak kecil. Kan nggak lucu, ya kan? Makanya saya bilang, harus bertahan dimanapun, ya kan? Ini sekarang situasi sekarang ini, orang-orang saya lihat banyak cari masalah gitu loh. Seperti kemarin saya belokan ke putaran ke auto maintenance ini, ada mobil tuh sambil hampir tuh saya dapat keserempet sama dia. Lalu saya lihatin dia langsung gak senang loh, langsung tunjuk-tunjuk suruh berhenti. Coba sabar, belajar sabar. Ya saat ini banyak orang itu mencari permasalahan mungkin di tengah jalan, apa mungkin suruh. Ya kalau kita lihat seperti sekarang ini kan orang mencari masalah supaya kita ada pengganti ini duit. Ya kita hindari, Bapak Ibu. Saya bilang ada apapun permasalahan atau di jalanan ada masalah apapun, udah anggap itu ujian buat kita. Ya siapa yang tahan uji, dia akan mendapat mahkota kehidupan. Ada amin? Ya, Tuhan itu tidak suruh kita harus melawan. Enggak. Apapun yang kita alami saat ini. Ya, asal kita tahan uji, tahan pencobaan yang kita hadapi, kita pasti jadi pemenang. Haleluya. Oke, kita masuk poin yang kedua. Jadi menang atas nafsu dan perbuatan daging. Ya, kita lihat Galatia 5 ayat keempat. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Ya, kadang-kadang dagingan ini, keinginan daging itu membuat kita jatuh dalam dosa. Ya kan Bapak Ibu? Ada amin? Iya. Daging ini membuat kita jatuh dalam dosa. Keinginan-keinginan daging, ya. Apalagi yang bapak-bapak ya, yang masih suka hobi mungkin atau judi, ya itu kedagingan. Masing-masing hobi ke tempat-tempat hiburan, yang rokok, semua itu kedagingan. Itu membuat kita jatuh dalam dosa. Jangan seperti itu lagi. Kita anak-anak Tuhan, kalau sudah bertobat, kita sungguh-sungguh dimanapun kita menjadi terang kepada semua orang yang melihat kita. Orang teman kita dulu ini suka minum minuman keras, ke karaoke, ke naik klub, kok sekarang nggak lagi? Ya, orang-orang bisa melihat. Dari situ kita bisa jadi pemenang. Kita bisa menjangkau jiwa-jiwa. Ya, karena kita harus menyalibkan daging kita, keinginan daging kita. Ya, sebelum saya percaya Tuhan juga, saya juga banyak keinginan daging. Semua rasa sama ya, Bapak Ibu ya. Keinginan daging itu yang membuat kita jatuh dalam dosa. Setelah saya tahu, saya percaya Tuhan itu, saya tahu saya tinggal keinginan daging membuat kita jatuh dalam dosa. Ya, apapun yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, sekarang stop, tidak boleh lagi, berhenti. Ada amin, Bapak Ibu? Ya harus begitu Bapak Ibu. Ya, kita sebagai anak Tuhan, kalau sudah percaya Tuhan, sungguh-sungguhlah bertobat. Ya, Tuhan tidak melihat harta kekayaan apapun di dunia ini. Tuhan yang melihat hati, pertobatan kita. Nah, kalau sakit sembuh itu biasa, berkat itu biasa. Bilangin, berkat sakit itu biasa, coba bilang. Berkat dan sakit penyakit itu biasa. Yang penting hati kita, pertobatan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan itu melihat pertobatan kita. Apapun permasalahan kita, di belakang dulu kita pernah lakukan perkara yang buat tidak baik, membuat kita jatuh dalam dosa. Kalau kita sudah percaya Tuhan, kita datang kepada Tuhan minta ampun, maka Tuhan mengampuni kita. Nah, Tuhan menyucikan kita. Asal kita sungguh-sungguh bertobat. Nah, asal kita datang kepada Tuhan, kita tidak punya motivasi yang lain, yaitu mencari wajahnya Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Harus begitu Bapak Ibu. Datang kepada Tuhan, jangan ada motivasi lain. Kalau kita punya motivasi lain, mungkin asal dengan gereja supaya saya diberkati,
Asa datang gereja supaya dapat kesembuhan. Halo Bapak Ibu, ingat, datang kepada Tuhan jangan ada motivasi. Ya, ketika kita buat, kita sungguh-sungguh cari Tuhan, apapun permasalahanmu, Tuhan sanggup. Biarkan sakit penyakitmu, Tuhan sembuhkan. Ada amin Bapak Ibu? Iya, asal kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita benar-benar datang kepada Tuhan, tidak punya motivasi yang lain. Kalau kita punya motivasi yang lain, Tuhan amin. Sampai kapanpun kamu datang kepada Tuhan, Tuhan bilang apa? Saya tidak mengenal kamu. Sayang aja loh Bapak Ibu. Sayang Bapak Ibu, kita sudah datang tiap minggu datang ke gereja, tapi kita tidak punya motivasi yang baik. Ya, milikilah motivasi yang baik di dalam Tuhan. Ya, saripkan daging-daging kita, keinginan daging-daging kita. Jangan mau lagi ditipu oleh iblis. Ya, dulu sayanya hobi karaoke. Ya, pergi tempat-tempat karaoke. Ya, dia ikut ke kolam minum. Saat itu membuat saya jatuh dalam dosa. Karena saya tak tahu, belum mengenal Tuhan. Setelah saya mengenal Tuhan, banyak kan lagu-lagu yang dulu itu, ya lagu-lagu yang dari dunia. Kalau nggak salah dibuang 4 dus salah sama istri saya. Saya suruh buang, udah saya tinggal. Hobi-hobi saya dulu saya tinggal semua. Itu membuat kita jatuh dalam dosa. Karena kita hidup mau di dalam Tuhan. Kita mau benar dalam Tuhan. Setiap hari kita harus ubah hidup kita. Tiap hari ubah perilaku kita, karakter hidup kita. Yang pembicaraan kita seperti apa, menghadapi seseorang. Ya lama-lama kita tahu, yang menghadapi seseorang itu dalam pembicaraan dia, kita bisa tahu orang ini seperti apa. Kenapa? Karena kita sudah latih, karena kita sudah tahu. Ya, kita sudah mengalami. Nah, kalau kita sudah mengalami, kita pasti tahu. Maka dari itu Bapak Ibu saya bilang, apapun yang kita alami saat ini harus kita tahan uji. Ya, harus nyarikan daging kita supaya kita mendapat mahkota kehidupan. Ada amin Bapak Ibu? Haleluya. Oke, kita melihat kalau poin yang ketiga, ini menang atas roh jahat. Nah, buka 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh kita lebih besar. Bilangin, roh kita lebih besar daripada dunia ini. Iya. Ya saat ini saya bilang ini, ya nabi-nabi palsu sudah muncul. Banyak sekarang nabi-nabi palsu. Ya banyak mujizat-mujizat. Dia bisa bikin mujizat, bisa. Bisa bikin sembuhan, bisa, semua bisa. Maka saya bilang, anak-anak Tuhan, jangan kalah, jangan tertipu seperti itu. Ya, jangan dengan sana ada kesembuhan, mari ke sana. Di sana ada keberkat, itu doanya dahsyat. Tolong Bapak Ibu, ya, kamu berasal dari Allah, anak-anakku di sini, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Kita harus kalahkan nabi-nabi palsu. Harus kalahkan nabi-nabi palsu. Kita sebagai anak Tuhan, karena kita punya roh yang besar daripada roh dunia ini. Ada amin Bapak Ibu? Maka harus percaya sih. Kalau anak Tuhan sekarang ini, jangan lagi takut sama hantu, ada apa, setan. Jangan takut lagi. Karena Tuhan sudah memberikan roh yang lebih besar daripada roh di dunia ini. Maka jangan takut menghadapi apapun. Ya, dulu mungkin ya, karena kita pikir ya, orang yang dulu seperti saya dulu lah, udah percaya Tuhan, kayaknya masih takut gitu ya.
takut kalau sendirian, kalau kemanapun gitu ya, malam-malam pasti ada merasa takut. Tapi setelah saya percaya Tuhan, saya baca firman ini, saya tidak takut lagi. Ya, boleh katakan rumah yang saya tinggal sekarang ini pun bukannya bersih. Saya tahu itu. Ya, mertua saya tinggal di atas tuh melihat berapa kali dia cerita sama saya. Saya jam 2 malam naik ke atas. Saya ngintip dia. Kenapa? Saya tidak takut lagi. Karena firman ini mengatakan, Allah bisa daripada dunia ini. Saya jadi berani gitu loh. Tiba-tiba jadi berani. Ya, ingin lihat gitu loh. Ya, di sini yang paling tidak takut siapa tahu nggak? Itu yang belakang itu, yang bagian shortman itu, Henry. Coba. Ya saya sih sama dia dulu ke pulau. Di pulau, saya sama dia, sama gembala juga. Kita ngobrol sini gitu ya. Dia mau keliling pulau, mau lihat kuntilanak lagi di kuburan di atas. Itu lagi ketawa-ketawa. Dia lewat situ aja. Tapi kuntilanak itu nggak berani ganggu kita. Kenapa? Kalau kita lebih besar daripada dia. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Iya, kita harus berani, harus lawan dia. Ya saya dari Hendy itu keliling, kita ngobrol sama gembala situ, ngopi semua itu. Dia keliling loh. Dia bilang, di situ saya ketemu kuntilanak katanya. Ketawa-ketawa katanya. Ya, di pulau itu. Ya, sampai kamu pergi loh. Kita nggak takut. Kalau kita makin takut, dia makin ikutin kita. Hati-hati saya bilang ya. Menghadapi ini kalau kita makin takut, dia tahu loh. Iya, dia ikutin kita loh. Kalau kita nggak takut melawan dia, dia ciut, dia sendiri yang pergi. Dia sendiri yang takut kalau kita. Iya. Kenapa? Karena kita tuh pernah menghadapi seperti itu. Ya, sama Hendy itu di pulau itu, waduh, orang-orang sampai bingung. Kok kalian berani ya? Ya, nggak nginep di dalam kamar apa tuh di luar gitu, ngobrol gitu. Panas sini katanya, panas angker sini. Halo Bapak Ibu. Oke, karena waktu ya, karena waktu. Oke, kita masuk poin yang keempat. Biar cepat. Menang dan setia pada pekerjaan penginjilan. Kita buka Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini kita harus menang dan setia pada penginjilan. Ya, saat-saat inilah Bapak Ibu, ya kesempatan kita untuk penginjilan. Ya, jangan menyerah. Seperti saya ini, saya sering jalan itu di Dutamas itu, saya ketemu orang itu, jalan sama dia, saya dekatin, Pak, apa kabar Pak? Baik, Bapak tinggal di mana? Oh, saya tinggal dekat sini. Bapak udah percaya Tuhan belum? Dekatin, berani. Saya kabarkan izin. Oh, saya belum, saya masih pahit-pahit. Ya, tetap saya kabarkan izin. Apapun permasalahan sekarang ini, saya tetap jalan kabarkan izin. Ya, ada waktu, ya sebenarnya masih panjang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, karena waktu yang tidak mengizinkan. Dan mungkin firman Tuhan sampai di sini. Nah, mari kita pagi berdiri kita masuk dalam doa. Bapa, nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Di mana pagi yang indah ini Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu ya Bapa. Biar setiap firman-Mu taburkan Tuhan tidak kembali dengan sia-sia Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau Tuhan menjadi pemenang dan pemenang ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami semua Tuhan, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mantap. Ya, haleluya. Oke. Shalom. Shalom. Ya, silakan duduk ya. Ya, puji Tuhan, kita telah diberkati oleh Thai Mokse ya. Ya, Bun Yun Pat ya.
Terima kasih untuk pelayanannya yang sudah memberkati kita. Kiranya Tuhan pakai semakin hari semakin lebih heran lagi. Ya, di mana berada kita percaya berkat Tuhan pasti melimpah dalam kehidupan Facebook. Ya. Saudara terkasih, siapa yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan? Ya, beri kemuliaan kepada Tuhan ya. Dalam keadaan yang sulit, ya, tapi firman pagi hari memberitakan kepada kita adalah orang-orang pemenang. Amin. Ya, jadi jangan kalah oleh keadaan, tapi kita harus mengalahkan keadaan bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, ya kata Thai Muksu, tatap. Ya, ya. Oke, dan untuk warta sepekan minggu depan ya pas awal bulan ya seperti biasa ya perjamuan kudus ya kita harus mempersiapkan diri kita untuk Tuhan dan juga untuk pelayan-pelayan Tuhan untuk hari yang sangat spesial ya perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Gideon Tanato ya dan juga jangan lupa ya paling penting juga satu yaitu kembalikan persepuluhan ya itu tanda kesetiaan dan ketaatan kita ya kalau persepuluhan fungsinya untuk apa ya di dalam kita berkata supaya rumahku tersedia makanan ya dan kita ingin diberkati oleh Tuhan setialah persepuluhan engkau pasti tidak akan kekurangan pasti dicukupkan. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, saya serahkan kepada Pak Gembala. Mari kita bangkit berdiri. Firman Tuhan berkata bahwa setan tidak berani lawan. Siapa yang berani lawan setan di sini? Yang berani lawan setan angkat tangan. Setan yang kalah bukan kita yang kalah. Ya, roh kita lebih besar daripada Oke, setan berani kita kalahkan. Cuma banyak orang nggak berani kalahkan COVID. Ya, berat. Yang dulu jago ngusir setan, sekarang takut sama COVID. Katakan kiri kanan, kamu takut nggak? Haleluya. Saya percaya di ABK semuanya adalah orang yang tidak takut. Tapi bukan nekat, benar ya? Lihat kiri kanan ada pakai masker kan? Ya ada kan? Berarti kita bukan nekat. Kita waspada, oke? Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur Bapak untuk ibadah hari ini kami bisa menikmati hadirat-Mu ya Bapak. Bahkan kami mendengarkan firman Tuhan yang sungguh menguatkan setiap kami ya Bapak. Kami percaya Engkau Tuhan secara pribadi memberkati anak-Mu ya Bapak yang menyampaikan firman Tuhan pada hari ini ya Bapak. Kami percaya setiap firman Tuhan yang taburkan tidak pernah pulang dengan sia-sia ya Bapak. Dan jadikan firman itu bertumbuh dalam setiap kami dan setiap kami adalah menjadi pelaku firman Tuhan ya Bapak. Sebentar lagi satu sama lain akan bisa di tempat ini ya Bapak. Kami mau terima berkat dari Engkau. Mengarahkan hati kita ke Bapa di surga. Diberkatilah keluar masukmu dari tempat ini. Diberkatilah setiap pekerjaan. Diberkati keluarga. Apa saja yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Sama-sama percaya katakan amin.